minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa yang disebut dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Makanan di depan saya adalah tanda kebesaran Allah. Minuman di depan saya adalah tanda kebesaran Allah. Bahkan kita melihat tubuh kita adalah tanda kebesaran Allah. Tidak semua orang melihat seperti itu. Yang sering makanan adalah makanan, minuman adalah minuman, organ tubuh kita adalah organ tubuh kita. Itu yang sering. Nah, ini harus kita ubah. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Pada materi yang sebelumnya tentang rumah tangga, ada yang melihat istri adalah istri, ada yang melihat suami adalah suami, anak adalah anak. Yang benar gimana Ustaz? Kalau saya melihat pasangan ibu saya, ya Allah, ini tanda kebesaran Allah. Ini dari Allah. Ini pasangan hidup saya dari Allah. Allah yang menghadirkan sehingga dia menjadi pasangan hidup saya. Ini anak, ini pun dari Allah. Anda melihat rumah, ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Melihat tubuh kita, kita nyisir, kita berdandan, ya Allah, ini milik Engkau. Itulah yang benar. Adapun yang melihat makanan adalah makanan, tubuh adalah tubuh, istri adalah istri, suami adalah suami, itu yang disebut dengan yulhiduna fi ayatina. Ini dosa yang tanpa kita sadari. Melihat sesuatu, tidak merasakan tanda kebesaran Allah di dalamnya. Oleh karenanya, Anda akan sulit untuk menitikkan air mata ketika sholat. Susah untuk merasakan getaran ketika membaca Al-Quran. Susah merasakan getaran ketika membaca zikir. Maka kecenderungan di dalam dirinya lebih didominasi oleh fujur daripada takwa. Subhanallah. Ini saya ujungnya akan membangun surga di rumah, dan surga di lingkungan, dan surga di akhirat insyaallah. Perhatikan ya sekarang setelah Bapak Ibu mendengar lagu kebangsaan 17 Agustus udah menjadi semangat gitu kan? Semangat karena apa? Lagu-lagu itu memberikan semangat dari pendengaran, mempengaruhi jiwa. Saya tidak berbicara tentang musik haram atau tidak haramnya, saya akan bahas itu. Tiba-tiba Anda mendengar lagu itu juga semangat, tapi satu jiwa raga kan. Tiba-tiba lagu syukur itu juga bisa bikin nangis. Maksud saya adalah yang kita dengar itu mempengaruhi jiwa kita. Yang kita dengar mempengaruhi jiwa. Begitu juga yang kita lihat, kita melihat ada video tayangan Palestina, ya Allah, bisa nangis kita, nangis sedih, ya Allah, di saudara kita. Di waktu yang bersamaan nangis kita semangat juang untuk ikut berjuang di Palestina, dan itu Allah tahu. Oke, pelan-pelan. Berarti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar mempengaruhi jiwa. Itu maksud saya. Apapun. Nah, jiwa kita ini dari yang konkret, makanan konkret, minuman konkret ya, istri, suami, harta, tubuh kita jelas, tidak abstrak, bergoib misalnya. Itu mempengaruhi yang goib. Yang goib jiwa. Nah, saya ulang lagi jiwa. Nah, dari jiwa inilah yang kita harus bersihkan sehingga nanti kita akan mendapatkan surga di dalam diri kita, namanya an-nafsul maut, akan memancarkan surga di rumah tangga kita.
sampai meluas. Dan ini semua bekal kematian kita. Rabbana atina fid dunya, namanya surga akhir. Wa fil akhirati luas. Jadi surga bukan hanya di akhir, tapi dunia dan akhir. Pelan-pelan. Karena judulnya bagaimana membawa surga di dalam rumah tangga, tidak akan tercapai kecuali kita membawa surga di dalam diri kita dulu. Tak mungkin. Gimana Anda bicara teori surga di rumah tangga, diri kita aja bawaannya maaf, gampang tersinggung, gampang marah, baperan anak zaman sekarang, ngambek. Ini bukti konkret jiwanya kotor. Ini harga mati nggak bisa ditawar, fixed price. Fixed price itu harga mati, berarti jiwanya kotor. Jiwa yang kotor itu selalu gampang marah, gampang tersinggung, ngamuk-ngamuk. Jiwa yang kotor. Jiwa yang kotor itu sama dengan badan yang kotor. Ini selalu saya bahasakan dengan fisik supaya gampang dicerna. Badan kita bau kotor, mulut kita bau kotor, kita nggak nyaman, apalagi sekeliling kita, benar? Begitu juga jiwa. Walaupun Anda mandi bersih, mulut Anda wangi pakai mur pakai apalah namanya gitu kan, tapi tutur kata Anda menghina orang, marah-marah, itu maksud saya jiwa yang kotor. Bagaimana membangun surga satu-satu. Maka saya akan jadikan semua lingkungan kita yang kita lihat harus membersihkan jiwa. Itu masalah. Harus membersihkan jiwa. Jadi kalau kita bersih jiwa, cara gimana? Kalau Anda lihat makanan, di depan saya ada makanan ini harus menjadi sarana membersihkan jiwa. Begitu saudara. Kita lihat minuman ini harus bisa membersihkan jiwa. Kita lihat istri kita, suami kita, anak kita, harta kita, rumah kita, kendaraan kita harus membersihkan jiwa. Gimana itu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung bagi yang membersihkannya dan rugi bagi yang mengotorinya. Membersihkannya gimana? Nah, caranya harus ada unsur yang maha suci, maka jiwa Anda suci. Yang maha suci itu adalah Allah. Di depan saya, ini makanan waktu masih kecil, saya ingat banget ya. Ketan dikasih kelapa muda, kasih serundeng namanya ini kan. Kita kan Masya Allah, Subhanallah. Nah, ada Allahnya sih. Allamal insana ma lam ya. Kalau binatang yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan jadi dimakan gitu saja. Ada singkong, keruk ya makan singkongnya. Ada padi ya padi-padi dimakan. Kalau kita enggak, dari padi jadi beras, jadilah kayak begini, ketan dan seterusnya. Diproses, itulah manusia dikasih ilmu. Siapa menciptakan ini? Allah. Siapa yang mengajarkan manusia sehingga dia punya proses seperti ini? Allah. Maka yang dipuji adalah Allah. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat membersihkan jiwa kita. Masya Allah, subhanallah. Itu maksudnya. Anda keluar melihat mobil Anda, Allah, Masya Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini dari siapa? Dari Allah. Kau ngasih. Jadi tidak merasa punya. Sakhkhara lana. Jadi Allah yang ngasih. Nah, sementara orang berkendaraan merasa ini punya saya, maka kendaraan harta Anda mengotori jiwa Anda. Itu maksud saya. Loh, kalau jiwa kita kotor, gimana menjadikan rumah tangga menjadi surga? Jadi yang saya bahas di sini adalah meredesain paradigma dalam melihat segala sesuatu, mendesain ulang kerangka berpikir dalam melihat segala sesuatu. Ini dulu nomor satu. Nah, sekarang kita masuk dalam rumah tangga. Saya lihat suami saya,
saya ngeliat istri saya ngeliat orang tua saya. Ya Allah, ini dari siapa? Dari Allah. Itu tuh, pegang dulu. Kalau yang kita lihat ini menggembirakan kita, itulah ujian juga. Jangan dipahami ujian itu ketika yang di depan kita itu nyakitin kita, itu salah. Anak kita memberikan kita kebaikan, itu ujian. Anak kita memberikan hal yang tidak kita sukai, itu uji. Dua-duanya ujian. Wa balawna bil hasanat wa sayyi'at, dan uji mereka dengan nikmat dan kesalahan. Kita sehat adalah ujian. Kita sakit adalah ujian. Orang memuji Anda, Masya Allah, cakep banget. Itu ujian. Ada yang kritik kita, bajunya nggak matching. Ujian. Subhanallah. Semuanya ujian. Tapi kita zoom out. Ini ujian dari Allah melalui orang ini. Maka Anda tidak mudah tersinggung. Oke, lihat. Sekarang saya pakai gerakan saja ya, supaya ini apa sih ini? Apa sih ini? Resource. Lihat apa yang saya lakukan. Ini lihat. Di resource enak banget. Saya makan topak kotor manis. Ini namanya zoom in. Anda zoom out. Ya Allah, ini dari gua, Masya Allah. Betul makan dan resource, tapi pikiran kita kepada yang mencium. Itu namanya membersihkan jiwa melalui makanan. Ini cikal bakal surga di dalam hati kita. Itu dulu. Kalau Anda seperti ini terus, maka gampang sekali khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena Anda mengenal Allah melalui makanan. Sementara sholat adalah proses kedua. Karena sholat adalah mengingat Allah. Kekuatan mengingat sama dengan kekuatan mengenal. Saya minum, mantap banget nih kopi susunya, mantap. Maka zoom in Anda tidak merasakan tanda kebesaran Allah. Ketika Anda minum, zoom out. Ya Allah, ini dari Engkau. Proses kopi panjang banget, proses susu apalagi panjang. Gimana dari sapi makannya rumput keluar susu, dari rumput jadi susu itu gimana ceritanya? Dari rumput jadi keju, gimana ceritanya? Kita makan rumput enggak ya, keluar susu juga enggak gitu. Kecuali minggu ya. Subhanallah, kalau udah baru pos ya udah enggak lah gitu kan. Allahu Akbar, ya Allah, Masya Allah. Ini namanya zoom out. Maka dikaitkan dengan yang maha suci, jiwa Anda akan menjadi bersih. Itu dulu nomor satu. Karena saya akan membahas surga di dalam rumah tangga. Jadi yang kecil itu kita tarik. Nah sekarang dibalik, ada orang yang makanan, minuman adalah minuman. Itulah redaksi Al-Quran surat 41 ayat 40 mengatakan innallazina, semuanya orang-orang yulhiduna, yang mengingkari keberadaan keagungan Allah fi ayatina, dalam tanda-tanda besar Allah. Seakan-akan tidak ada Allah. Makanan adalah makanan, minuman adalah minuman, matahari adalah matahari, bulan adalah bulan, siang adalah siang, malam adalah malam. Ini istri saya, ini suami saya, ini la yakhawna alaina. Allah tahu banget. Jadi kalau Anda melihat sesuatu terus merasakan tanda besar Allah, Allah tahu. Anda melihat sesuatu tidak ada tanda besar Allah, biasa-biasa saja, Allah Maha tahu. Itu maksud saya. Itu dulu itu. Kalau kita punya kacamata ini, Allahu Akbar, itu namanya sholat khusyuk, tidak ada istilah susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Berat bahasa Indonesianya, sungguhnya Allah ingin buat kalian itu yang mudah dan tidak ingin yang susah. Kan dua kali pengulangan. Harusnya cukup sekali, Allah ingin yang mudah, titik. Kenapa dibilang di dalam Al-Quran? Karena pengulangan itu pasti ada manfaatnya. Karena kecenderungan orang mengatakan Allah bikin susah. Sholat khusyuk susah, sabar susah, ikhlas susah, wah susah semua. Subhanallah. Saya kadang-kadang heran, orang Ustaz kalau berdalam, bertahunnya, gimana? Biasa aja, menurut saya sih biasa aja. Ya kalau
Kalau saya matinya di hutan ya mati di sana. Kalau saya matinya di laut pakai sampan ya matinya di laut gitu kan. Karena kematian udah pasti kan. Jadi bikin gampang gitu, jangan bikin susah. Siapa yang bikin susah? Diri Anda sendiri. Maka saya paling benci kalau ada status WA, ya Allah, yassir wa la tu'assir. Itu bencinya luar biasa. Kenapa benci Ustaz? Karena itu doa buatan manusia dan itu menghina Allah. Bahasanya saya gini, ya Allah mudahkan aja kau bikin susah. Sementara Al-Quran mengatakan Allah ini yang mudah, kadang-kadang gimana? Kalau bahasa gaul, bikin susah, lo paling bikin susah kira-kira gitu. Bahasa gaul. Masa Anda menuduh Allah menyulitkan Anda? Karena Anda itu karena Allah yasir wa la tu'assir, betul? Ya Allah mudahkan jangan kau sulit. Emang Allah yang bikin susah? Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah nggak pernah zalim kepada hamba kecil pun nggak pernah, maha baik. Jadi kalau ada susah, siapa yang bikin susah? Diri sendiri. Saya orang desa tidak tahu mobil berandai-andai. Saya orang tahu nggak pernah mobil berandai-andai. Habis itu, naik mobil. Ini apa ini mobil kendaraan? Ini berandai-andai. Ini kok sebet banget. Mundurin harusnya. Nggak mundur, nggak bisa. Gini loh cara. Oh gitu. Ini mudah karena Anda dikasih tahu ada directionnya. Kalau begini mundur. Kalau karena ada manual booknya, ada buku petunjuknya, ya kan gitu. Cara mundurin jauh kan gitu. Kalau nggak buka buku petunjuk kan susah. Mundur. Bukan gitu, desok. Ini gini. Kira-kira gitu lah. Yang kasih tahu mundur ini siapa kan ada buku petunjuk. Kondo, gitu. Ngobrol dong, nggak kasih tahu. Yang Anda tidak baca buku jadi susah. Sholat khusus susah, sabar susah karena Anda tidak baca buku petunjuknya. Buku petunjuk itu hudal lil buat nggak baca gimana sih kan? Subhanallah. Saya curhat jelas walaupun keluar dari tentang keluarga Sulewi. Saya tuh bingung, orang sudah tua, umurnya di atas 50 tahun, sholatnya masih cepat-cepat. Ini belajar Islam dari mana? Kadang-kadang sih dalam hari, lo kasihan banget. Anda nggak boleh sholat cepat-cepat, nggak bisa. Kalau Anda ngerti buku petunjuk, itu nggak bisa sholat cepat. Sholat itu dinikmati. Anda bayangkan depan Anda makan yang Anda suka, berandai-andai, gitu. Taruhlah yang kira-kira suka semua, taruhlah kacang goreng gitu. Peyek lah semua suka gitu kan. Kira-kira kalau makanan berat, taruhlah rendang, soal suka semua. Ya kalau nggak suka ya yang makannya apalah. Anda pasti mau menikmati kan. Kacang. Ulang lagi karena enak, bener. Coba Anda makan buah zaitun, gitu kan? Udah, ampun, betul kan? Berarti menikmati itu diulang-ulang, betul. Sesuatu yang nikmat itu Anda maunya lama. Minum kopi, seruduk, masya Allah, ya Allah, ulang-ulang, gitu. Itu namanya menikmati. Harusnya sholat itu kita nikmati, zikir itu kita nikmati. Ini kalau ada kajian pada ini, saya maunya duduk aja terzikir, mau berjam-jam. Kita nikmati lama. Kalau kita senang kan, yang wajar kan wajah punya cucu ini kan, wajah tua gitu kan. Jadi kalau kita maunya dekat sama cucu, mau bicara sama cucu, mau cium, karena memang menikmati, betul. Bukankah Anda harus menikmati yang Anda cintai? Itu cucu Anda, baik banget. Nah sekarang saya ajarkan bagaimana Anda mengatakan cinta Allah. Nikmatilah Allah dengan melalui makanan dan minuman Allah. Masya Allah, subhanallah, ya Allah. Masya Allah, subhanallah. Kan gitu, betul? Menikmati makanannya sekaligus menikmati keagungan dan kebesaran Allah. Itu. Nah pada ayat 41
pada surat 41 ayat 46 tadi, orang-orang yang tidak merasakan keagungan Allah atau mengingkari keagungan Allah dalam ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda besar Allah, Allah tahu. La yakhfa alaihi, Allah tahu. Ini kaitannya nanti dalam rumah tangga. Anda melihat pasangan hidup adalah pasangan hidup salah. Bapak-bapak melihat istri ini, istri saya salah. Ini dari siapa? Dari Allah. Itu yang benar. Maka semua yang dari Allah harus dijaga, harus dijaga. Ini nggak mau disemprot, pagi-pagi dulu marah-marah, lempar pil, ampun. Karena jiwanya kotor, maka perilakunya pun kotor bahasanya. Nah sekarang mulainya dari mana? Dari jiwa. Tiba-tiba ayat selanjutnya mengerikan. Apakah orang-orang yulqa ilannar, dilemparkan ke api neraka, khairun, lebih baik. Ini kan menghina sebetulnya. Kok menghina Ustaz? Ya masa di neraka lebih baik mencintanya. Itu namanya menghinakan orang-orang yang dulu di dunia dia menghinakan Allah, dihinakan oleh Allah. Apakah orang yang dilemparkan ke api neraka lebih baik daripada orang yang masuk surga? Ustaz, mayyati aminan yaumil qiyamah, yang datang pada hari kiamat dalam keadaan nikmat, aman. Itu maksudnya penghuni surga. Jadi bahasa gaulnya gini, emang enak masuk neraka daripada orang yang masuk surga, kira-kira gitu. Kalau ada ini dipel, nanti jatuh ente, hati-hati ya, biarin aja, kesel gitu kan, langsung atom, jatuh jeduk, enakan, kan gitu. Nah itu kan kalimat enak kan nggak mungkin enak, itu namanya menghinakan, betul kan? Kenapa redaksi Al-Quran khair? Bahkan kalau kasih kabar mereka dengan azab Allah. Gimana kabar gembira? Kasih kabar gembira buat mereka dengan azab Allah. Ini kata-kata siapa? Allah kepada orang munafik. Karena dia di dunia berkolaborasi dengan orang-orang kafir. Kok azab Allah jadi kabar gembira sih? Itu maksudnya penghinaan. Api neraka, padahal mereka di dunia kaya banget. Kata Allah SWT, ini harta kalian kan, ini hasil kalian kan, hada makanaztum li anfusikum, ini harta kalian yang kalian simpan buat kalian. Jadi apa itu jadi? Itu dan asalnya dari harta yang ditumpuk-tumpuk. Itu kan penghinaan sebetulnya, betul? Itu penghinaan, kira-kira gitu. Jadi di akhirat itu bukan hanya fisik, mental pun dijatuhkan. Hada makanaztum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Rasain dari harta yang kalian tumpuk-tumpuk. Ini kan mentalnya dijatuhkan, kira-kira gitu ya. Nah redaksi Al-Quran begitu. Ya kalau masih itu maka terserah Anda. Innahu bima ta'malun basir. Allah tahu apa yang Anda kerjakan. Nah kalimat basir itu Allah Maha tahu. Jadi sekarang kita masuk dalam rumah tangga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak lihat pasangan hidup Anda. Ini pasangan hidup saya dari Allah. Itu Allah yang menghadirkan. Kalau Anda akad nikah itu sebetulnya pakai itu bisa terus. Suara ngomong kayak satu dua tiga beberapa bisa saya itu kendala iblis dari syaitan. Jadi Bapak Ibu cinta Allah SWT, lihatlah istri kita, ini tanda kebesaran Allah. Rasa cinta itu pun tanda kebesaran Allah. Rasa kangen itu pun tanda kebesaran Allah. Jadi ketika Anda cinta, Anda kangen, Anda meluk cucu, Anda meluk anak, Anda ya Allah ini dari Engkau, itu maksud saya. Karena mata ini harus dikaitkan dengan Allah sehingga membersihkan jiwa.
Kan kita sayang, iya, sampai dulu neneknya, neneknya lagi, Allahnya kagak ada, gitu kan? Yang udah punya cucu nih, ringtone, cantik banget kamu, cantik banget. Sampai dulu neneknya, lagi dipuji, gitu kan? Allah berarti gimana mau bersih jiwanya? Kaitkan dengan Allah, hambaku dia berzikir dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Subhanallah. Kenapa Ustaz? Saya bahas yang nikmat dulu. Begitu juga sengsara. Ketika pasang hidup kita, anak kita membuat kesengsaraan, ya Allah, aku sedang diuji oleh engkau mengalami, itu nanti kesalahan. Bagaimana cara melihatnya? Belum saya ajarkan bagaimana cara membangunnya. Oke, itu dulu. Satu poin besar adalah habit of mind. Ya, apa itu? Mind of tauhid. Biasakan melihat sesuatu itu kembalikan pada yang satu, namanya tauhidul rububiyah. Kan saya selalu mengatakan, Bapak Ibu cinta Allah SWT, hidup itu mayoritas adalah unpredictable, di luar prediksi. Pertemuan kita hari ini unpredictable. Oh ini kan sudah dijadwalkan sebelum. Iya, tadi malam saya pikir, kayaknya besok saya nggak ikut kajian. Kalau saya nggak ikut kajian, bubar kajiannya. Karena harusnya saya tuh sampai subuh, jadi sholat tahajud bareng sama anak-anak yatim piatu, habis sholat subuh, kuliah subuh. Itu sudah terjadwal beberapa bulan yang lalu. Jadi berapa yayasan anak-anak yatim piatu kumpulin tuh di hotel bagus, di villa di kaki gunung, yang punya non muslim itu gratis semua. Oke, siap, akhirnya saya kasih motivasi anak-anak, ada psikolog, ada saya, tiba-tiba berat saya, saya udah gak kuat, saya pulang dari malam, ini berdekat pagi nyetir, udah ampun, tadi malam semakin parah lagi, gak bisa tidur, badan di makan gak ada nafsu, saya harus makan, gak ada nafsu mau diapain, minum paksa, muntah, kayaknya besok pagi hari Senin kejadian ini kajian. Unpredictable, itu hidup unpredictable, betul nggak? Udah cancel, anak yatim piatu yang tadi malam jemput sekali, harusnya 3 sesi saya ketemu dengan saya, kan gantian. Pagi-pagi habis sholat subuh, bismillah jadilah, gitu. Hidup itu mayoritas di luar prediksi. Siapa yang ngatur? Allah. Itu dulu. Kita harus paham. Jadi jangan Anda merasa ini punya aku, makan punya aku, minuman punya aku, semua punya aku punya apa yang ngatur. Jangan itu memberi jiwa Anda tidak akan dapat surga dalam jiwa Anda. Tidak akan dapat an-nafsul maut. Itu orang kayak gitu, jiwanya kotor, gampang tersinggung, gampang marah, gampang nyulut, gampang. Jadi bahasa kasar saya, ada neraka di sini udah kelihatan, marah, bikin marah, aduh susah banget. Kaki ini jadi gede, marah, nggak enak, nggak ada surga, betul? Dia sendiri tidak nyaman, gimana orang ini tersinggung. Maka itu saya katakan orang-orang yang sombong nih, saya orang kaya, itu orang susah di dunia. Yang orang kaya, dia sombong. Dia sudah membangun neraka dan dadanya. Dan kanan kiri juga ogah. Karena melihat dirinya adalah ini milik aku, padahal ini tanda kebesaran Allah. Poin kedua, tadi poin pertama sudah paradigma. Bapak Ibu cinta Allah SWT, kita ini redaksi dalam Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk buat siapa? Hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk buat kita semua. Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Sekarang saya ajarkan bagaimana cara hidup sehingga Anda dapat rahmat Allah. Ya, saya ajarin ini. Lihat tangan saya. Irhamun fil ard yarhamuka man fis sama. Ini hadis.
tebarkan rahmat di muka bumi, di hamparan bumi, maka yang di langit, maksudnya Allah akan melimpahkan rahmat. Itu hukum. Hadis yang lain dibalik, man lam yahrin nas, man lam yarhamin nas, la yarhamullah azza wa jalla. Barang siapa yang tidak menebarkan rahmat kepada manusia, maka yang di langit tidak akan melimpahkan rahmat kepada kita. Saya tidak bahas teksnya. Yang saya bahas adalah paradigmanya. Oke, paradigma menebarkan rahmat. Paradigma adalah kacamata, cara melihatnya. Bagaimana kita melihatnya. Oke, sekarang ya Bapak Ibu, penting sekali buat kita. Kenapa orang itu gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung? Jawabannya cuma gampang, karena jiwanya kotor. Selesai satu yang tadi sudah saya bahas. Satu-satu dibalik, orang itu bisa bersabar. Orang itu gampang menitikkan air mata ketika dia sholat, ketika dia baca Quran, karena kebersihan jiwanya. Selesai. Ini kita sudah bahas, walaupun Bapak Ibu nanti PR-nya mempraktekkan. Ya. Nah, yang kedua, kacamata kita dikasih oleh Allah. Ini kacamata hidup enak nih. Hudal lil muttaqin. Ini petunjuknya. Kacamatanya kagak dipakai, buram semua. Kacamatanya apa? Perhatikan. Kita ini sebagai manusia fokusnya kepada apa yang kita berikan. Jangan fokus kedua, apa yang saya dapat. Kalau Anda fokus apa yang Anda dapat, maka hidup Anda susah. Gak ngerti saya. Yang penting Anda memberi. Itulah blueprint tentang manusia. Blueprint itu maksudnya, kalau kita mau bangun gedung ini, itu kan ada gambarnya dulu tuh kan. Nah istilahnya itu blueprintnya. Nanti di 1 hektar ini akan gini nih. Yang artinya ini ada berita gitu. Saya mah agak ngerti gitu tentang bahwa ini berita saya akan ajak ke Sulawesi kalau mau. Gitu. Mau. Karena di Sulawesi perjuangannya butuh arsitek nih. Saya juga butuh arsitek untuk gambar. Kita mau bangun sekolah, mau bangun masjid, mau banyak kita mau bangun. Ya. Harus kalau masuk Islam satu kampung, bukan 1.000 orang gitu. Jadi pegunungan. Jadi blueprint itu gimana sebelum ada manusia, Allah bikin blueprintnya. Apa itu? Pada surah Al-Baqarah ayat 30 hafal semua insyaallah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Khalifah itu apa sih artinya? Gitu kan? Kan aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Ini blueprint manusia. Tetapi blueprint ini diacak-acak, dihina-hina, difitnah. Kenapa? Anda dengar khilafah, langsung dihina. Ini mau mendengar khilafah. Dia pikir khilafah itu pemerintahan, apa ini salah. Mau mendongkel NKRI ini salah. Jadi bahasa-bahasa yang benar malah difitnah. Kita ini selalu difitnah ya. Orang Islam, khilafah dan khalifah itu adalah konsep Allah sebelum adanya Nabi ada udah ada. Kita ini semua khalifatullah fil ardh. Kita ini khalifahnya Allah di muka bumi. Maksudnya apa? Mengemban amanat Allah di muka bumi. Abu Bakar As-Siddiq khalifatul Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan taubat estafetnya Nabi Muhammad SAW, mengemban amanat dari Rasulullah SAW. Lanjutin ini, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dan seterusnya. Kita ini melanjutkan amanat dari Allah, memakmurkan bumi. Maka konsep khilafah adalah Anda memberi. Jangan kau saya dapat apaan, itu salah. Kalau Anda kembali cara berpikirnya, itu cikal bakal neraka dalam rumah tangga. Nggak usah rumah tangga dulu di dalam diri kita. Subhanallah. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT,
kita mengerti redaksi-redaksi di dalam Al-Quran. Oh iya, wah kok saya baru tahu kan. Yang saya bahas adalah paradigmanya surat tentang manusia, yaitu Al-Insan surat 76, bukan? Ya. Pada ayat yang ketiga, manusia hanya dibagi dua. Surat tentang manusia Al-Insan, Insan sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu surat yang ke-76. Manusia dibagi dua, yaitu Al-Insan imma syakira wa imma kafur, pada ayat yang ketiga. Itu dulu ya. Inna hadaina sabil, semuanya kami kasih semua oleh Allah SWT, dikasih oleh Allah jalan apa ini? Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba nanti kapan-kapan ada perhatikan ya. Kadang-kala jadi curhat masalah tajwid. Kadang-kala kita melihat dia hafal Qurannya Masya Allah, tapi wakaf dan ibdahnya berantakan. Maksudnya dia motongnya itu harus ada ilmunya, wakaf ibdah. Berarti di mana, mulainya di mana. Jadi kalau Anda baca bisa jangan sekali-sekali suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu nafas. Bayangkan kita suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ada dalam alif di situ. Dalam alif kecil, coba nanti dalam alif kecil itu dilarang berhenti. Di surat Al-Fatihah itu orang bayangkan suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, enggak begitu bacanya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna hadaina sabil, semuanya kami memberikan petunjuk kepada manusia jalan yang lurus. Manusia dibagi dua, imma syakir wa imma kafur. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Syukur itu maksudnya Anda memberi. Kenapa? Karena ini dari Allah. Lihat kacamata syukur, lihat sini. Ini minuman dari Engkau ya Allah. Masya Allah, makasih Allah. Ini makanan dari Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Tapi kufur ditutup, ini minuman. Ini milik saya, kita tutup. Kufur cover. Ini makanan punya saya. Wah, enak banget makanan coy. Begitu juga melihat istri. Wah, ini istri saya, ini suami saya, tapi ini milik kalau itu nomor satu. Kufur itu tutup, cover. Pada ayat 9 perhatikan. Kalau ini semua milik Allah, maka Anda memberinya tidak merasa punya, karena Anda tidak punya. Maka tidak ada istilah membayar dalam hidup kita, karena sesungguhnya milik Allah. Maka pada ayat yang ke-9 ini ada kalimat innama itu sesungguhnya ya. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami tidak lain hanyalah. Kalau inna sesungguhnya, kalau innama itu harus kalimat hanya. Kami ngasih makan kepada Anda semuanya, kami ngasih kebaikan kepada Anda semuanya. Niat kami hanya mencari ridha Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, hanya untuk Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Saya tidak butuh balasan dari Anda. Ungkapan terima kasih itu Anda nggak butuh. Jadi yang kita pikirkan kita ngasih, jangan nunggu. Kalau nunggu, Anda cara berpikir kebalik. Wajar, terima kasih. Berarti ada cara berpikir kebalik. Di situ jiwa jadi kotor. Subhanallah, Bapak Ibu, subhanallah, yang saya terangkan adalah kerangka berpikir. Oke, kita menebarkan rahmat, tapi menebarkan rahmat nanti itu karena siapa dulu? Kan tadi saya terangkan dengan tangan saya tadi. Halo? Ya kan?
Siapa yang menebarkan rahmat nanti dikasih rahmat sama Allah kan gitu kan. Siapa yang tidak menebarkan rahmat maka Allah tidak berkan gitu. Tapi kan Allah tahu ketika kita menebarkan rahmat ini karena Allah atau karena sesuatu. Maka redaksi Al-Quran di sini penting. Yang saya terangkan di sini adalah kerangka berpikir. Oke, kita bicara tentang ibu memberikan segala sesuatu kepada anak, betul nggak? Dari dia di dalam perut, apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, semua dikasih kepada anak, betul? Halo? Ada pusat sini, ya kan? Itu kan larinya ke anak, betul? Wow. Keluar brojol lah, terus Anda kasih ASI, masih terus. Ada nyawa, nyamuk, jagain terus, dicium, dipeluk, pup pipis dibersihin. Anda memberi, betul nggak? Sudah dewasa, Anda kompensasi, sakitnya luar biasa. Betul untuk mendidik anak, oke. Jadi ada dua. Ketika Anda lihat tangan saya, ketika Anda memberi, pakailah ayat ini. Saya tidak butuh terima kasih. Walaupun kita sebagai anak yang diberi di posisi bawah harus berterima kasih. Tapi yang memberi kalau kita posisi di atas tidak butuh ungkapan terima kasih, ngasih apapun nggak butuh balasan. Wah, ini susah. Karena jika bakal keributan dalam rumah tangga ini, sudah berbuat baik, dicuek aja, EGP kan. Cuek aja, dingin aja, cengok, pokok, cuek, udah karena berpikir sudah kebalik. Siapa yang nyuruh Anda meminta-minta balasan dan meminta-minta thank you dari dia? Siapa orang ini atau redaksi Al-Quran? Saya bahas sekarang ini neraka di dalam rumah tangga. Kenapa bisa ribut? Karena kompensasi secara berpikir. Kompensasi itu maunya dapat kompensasi. Sementara kita minta kompensasi kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Ini yang terpenting. Bagaimana Anda minta kompensasi kepada Allah kalau hati Anda duniawi ini? Di dunia ini betul kita butuh dihormati orang, tapi itu jangan ke orang tapi kepada Allah. Di dalam diri kita ada rasa ingin dipuji. Di dalam diri kita ada sifat kompensasi. Betul, tidak bisa di-uninstall, betul. Tapi jangan salah alamat. Itu hanya kepada Allah. Saya akan ngomong sampai 5 kali. Ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Ikhlas itu adalah pamrihnya hanya kepada Allah semata. Karena sifat pamrih itu tidak mungkin hilang. Sifat kompensasi itu tidak mungkin hilang. Sudah dikasih oleh Allah dari sana. Saya dari duduk begini ya, ibu pun jadi duduk begini ya, begini. Itu ada kompensasi. Kenapa? Apa yang kita lakukan itu supaya kita lebih enak, betul nggak? Pak, saya makan cabai ya, karena menurut Anda cabai itu enak. Buat yang saya bilang pedas, saya nggak bisa pedas. Kan beda-beda. Dan dia melakukan sesuatu itu kompensasi rasa pedasnya. Kok satu cabai kagak pedas sih? Karena dia nyari pedasnya, malah nambah 2 cabai, nambah 3 cabai gitu. Sampai 5 cabai baru pedas, nah ini baru enak nih. Kan gitu. Halo. Ada yang minum kopi, kopi apa enak orang pahit. Ya dia kagak ngerti kan. Beda-beda orang. Jadi apa yang kita lakukan seperti kompensasi. Maksudnya ada sesuatu yang kita bidik, ada sesuatu yang kita inginkan. Halo. Jadi sifat kompensasi itu tidak mungkin. Maka ikhlas sama dengan tidak pamrih atau tanpa pamrih itu salah. Ikhlas itu pamrihnya hanya kepada Allah. Pamrih itu pasti ada. Lo ada gerak apapun adalah pamrih. Halo, bapak-bapak ibu, sini kan ada pamrihnya Pak. Dapat ilmu, dengan ilmu ini saya mendapatkan dunia hasanah, akhirat hasanah. Kan ada pamrihnya. Saya berzikir walaupun tengah malam di dalam kegelapan di hutan sekalipun Anda berzikir, Anda ada pamrihnya. Pamrih pada siapa? Kepada Allah. Jadi sifat pamrih itu tidak bisa di-uninstall. Kebanyakan kita ikhlas adalah tanpa. Enggak mungkin Allahus Samad. Hanya Allah yang kita harapkan. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Maka bangunlah Allahus Samad di dalam rumah tangga Anda, maka di situ ada surga Allah. Itu saya.
Kita praktekkan jangan dalam rumah tangga, di dalam diri kita ya. Kita ngasih sesuatu pada orang lain, udah itu bukan milik saya, itu memang punya dia, gitu. Kan lebih enak. Ada biasa ngasih Pak Oga itu kalau kita itu kalau balik arah 2.000 ya. Kalau kita keluar dari gang ada 2.000. Kira-kira itu kan Pak Oga itu biasa orang-orang bilang Pak Oga sih dulu, aku jadi namanya Pak Oga. Aneh nggak ada urusan dengan nama itu kan gitu. Ya. Atau parkir di mana di minimarket kasih 2.000 apapun. Tiba-tiba tidak ada uangnya gede semua, 20.000. Bisa 10 kali gitu. 20.000 ya bisa 50.000, bisa berapa kali? Kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Apa yang terjadi? Kalau saya kasih 20.000, wih. Akhir terpaksa, udah 20.000. Banyak banget. Iya, buat lo udah tuh, gitu kan. Buat kamu dah 18.000 dan saya udah buat ente. Bapak Ibu cinta semua berencana untuk bersedekah seperti ini. Ingat, saya ajar cara bersedekah. Jangan bersedekah seperti itu. Kalau Anda berseperti itu, Anda merasa punya dan Anda merasa memberi. Jadi gimana Ustaz? Kasih 20.000. Banyak banget. Itu adalah rezeki Allah banget. Ente itu rezeki ente. Jadi Anda tidak merasa memberi. Itu yang punya ente dari Allah. Ini punya ente. Kalau dari mana? Al-Quran itu bahas nanti kata perang berpikir. Itu emang punya kamu. Jadi ketika Anda memberikan, itu emang rezekinya dia. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Ada seorang di dalam hak orang penghuni surga dulunya di dunia, di dalam harta mereka ada hak orang yang meminta dan ada hak orang yang tidak meminta. Ada hak orang yang meminta dan ada orang-orang yang tidak meminta. Ada hak orang yang meminta, ada hak orang yang meminta. Itu redaksi Quran. Anda setuju atau tidak redaksi begitu? Coba saya ngomong gini, di dalam dompet Bapak Ibu ada hak orang lain. Kan marah, enak aja. Emang ini nyolong, kan begini image-nya. Halo. Redaksi Al-Quran yang mau itu di Al-Quran yang mau. Di dompet ini ada begini. Itu ada hak saya. Kurang ajar. Saya nanti berdasarkan jadi ribut. Kira-kira gitu. Tapi redaksi Al-Quran ngomongnya begitu. Di dalam harta kita ada hak orang miskin yang meminta ataupun orang miskin yang tidak meminta. Itu redaksi Al-Quran. Maksud Allah ketika Anda memberi itu emang haknya dia. Cuma jangan merasa memberi. Itu maksudnya inyong. Anda memberikan anak dari dalam rahim, Anda memberikan 9 bulan makan yang benar, bla 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 bla, sampai brojol ibu-ibu menyusui, itu memang kewajiban Anda kepada anak. Kalau dibalik, Anda akan susah hidup kerangka berpikir yang salah. Kerangka berpikir, saya berbicara kerangka berpikir paradigma. Kalau posisi memberi, jangan merasa memberi. Kalau posisi diberi, harus merasa diberi. Kalau posisi Anda di atas, jangan merasa meminta terima kasih. Kalau posisi di bawah, harus berterima kasih. Itu maksud saya. Wajib lain syakartum. Bisa nggak jualan termos? Saya waktu di Boston, saya jualan tas skateboard itu kan di atas, di atas ransel, di belakang itu ada tulisan bahasa kayak gini. Ibadah adalah ini. Terus kita dalam begini kembali. Nah, ini juga ada siapa yang bersyukur maka akan ditambahi kan baik syakartum lazi dengan. Kalau Anda bersyukur kami akan tambah walid kafartum in adabi. Kalau kalian tidak bersyukur, asal apa maksudnya? Berarti kalau kita dapat, kita harus bilang terima kasih. Barang siapa yang tidak bersyukur pada Allah, gambarannya adalah tidak berterima kasih kepada orang. Subhanallah. Saya dikasih oleh Pak Edi, kamu kurang ajar. Matur suwun, saya nggak bisa bahasa Jawa, benar apa antara suwun dan nun yang mana yang benar gitu. Matur suwun kan gitu, matur nun kalau bahasa Sunda kan gitu.
terima kasih. Barang siapa yang tidak, gambar orang tidak berterima kasih kepada Allah, itu adalah orang tidak berterima kasih kepada manusia. Berarti kalau posisi di bawah wajib berterima. Kalau posisi Anda di atas memberi, jangan mengharapkan terima. Karena kerangka berpikirnya apa yang saya beri, 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 apa yang... Kalau Anda berpikir saya dapat, malu. Bahasa Betawi celamitan. Ngerti nggak di celamitan? Pas tinggal di Jakarta tahu mandatan. Minta lagi, mandatan waktu. Itu kan bahasa Betawi gitu. Nggak tahu bahasa Sundanya apaan. Ada bahasa Jawanya apa? Oh, tuman. Berigasan. Pokoknya minta lagi. Padahal itu namanya apa bahasa Indonesia? Enggak kelas ya bahasa tumen. Tuwoman. Karena kerangka berpikir, kenapa? Karena ini percikan sumbu nerakanya di rumah tangga ini. Kok gitu, Ustaz? Karena cara berpikir Anda kompensasi. Anak durhaka orang tua, habis orang tua saya gini masa gini ya? Saya begini. Orang tua, ini anak gimana sih? Saya begini masa nggak? Terus, karena cara berpikir kompensasi. Anda boleh kompensasi kepada Allah. Itu yang harus dibangun. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau Anda infakkan seluruh harta yang ada di bumi, semuanya tidak terkecuali, semuanya Anda nafkahkan. Lau anfaqta, Anda infakkan ma fil ardi, semua yang di bumi, jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah bainahum. Anda tidak akan bisa menyatukan hati. Kalau Allah yang bisa menyatukan hati. Saya tanya, emang orang kaya lebih langgeng hubungan suami istri? Halo? Karena dia punya duit banyak, artinya lebih langgeng rumah tangganya, lebih sakinah. Yang ada kawin cerai, betul nggak? Ada selebritis di one day di kesehatan, suami buat terpanggung. Saya tuh heran. Redaksi Al-Quran sudah menunjukkan bahwasanya orang itu tidak akan bisa menyatukan hati kecuali hanya Allah. Harta itu tidak menjamin menyatukan hati. Orang kaya belum tentu lebih langgeng, karena justru dengan kekayaannya ribut, dengan bedanya kawin, nggak cerai aja susah banget tuh, nanti dia doang, yang lain nggak punya, jangan lu sedih, cerai lagi, kawin cerai lagi, kan saya waktu itu bilang, wah ini cuma kayak gini, suaminya buatannya tok kaset dan buatan. Ini berita apa ini? Karena kurang apa? Karena ini perempuan minta pisah dari suaminya. Suami ganteng kayak gitu kok mau pisah? Udah ganteng miliarder lagi. Tuh dari mana Ustaz? Ya kan di berita tuh dia punya uang sekian miliar, mobil juga keren, nggak mungkin mobilnya Karimun gitu kan? Mobil Leo, nggak ada kayak gitu. Mobil kita, itu yang harganya mil gitu. Saya bilang ini orang ganteng, cakep, kaya, kawin, sampai istri juga cuatik gitu, banyak miliar. Karena udah rumahnya dia, nggak mungkin rumahnya kayak gini semua miliar, dia tersebut pasti kegiatan. Cerai, kawin lagi, sama yang lebih buat lagi. Nggak sampai setahun cerai lagi. Ini gimana ceritanya? Itu neraka di dalam rumah tangga namanya, betul nggak? Halo? Inilah yang saya akan bahas Bapak-Bapak Ibu supaya kita ngerti. Nanti ada buka, coba buka surat
8 ayat 63. Yang tadi saya katakan bahwa ini saya ingat sekali ya, waktu saya nyari duit dulu setelah 8 bulan saya nggak punya duit, nyari duit di mana? Akhirnya saya bikin kaligrafi. Jadi saya kaligrafi, saya jual-jualin. Waktu itu saya posisi di Jakarta University, dapat beasiswa di OKI, gitu kan. Di Indonesia tuh orang-orang sana kaligrafinya jelek-jelek, tulisnya jelek-jelek. Akhirnya saya bikin itu aja. Dapat belum? Ayat 63 surat Al-Anfal ayat 63. Kalau Anda infakkan semua yang ada di muka bumi, Anda infakkan, tidak akan Anda bisa menyatukan hati. Subhanallah. Sekali-sekali Anda tidak bisa menyatukan hati, tapi Allah yang bisa menyatukan hati, hanya Allah. Subhanallah. Dapat ya? Halo? Iya kan? Cuma harusnya ayat ini menjadi tulisan mau nikah gitu kan. Biasanya kan surat Ar-Rum terus. Mumin ayat yang kalau mumin aku semua azwajah kita sudah nilai wajah Allah kan itu terus. Coba ada kutip surat ini keren banget ya. Surat yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-63 ada juga. Iya, kalau Anda infakkan, Anda keluarkan semua harta yang ada di muka bumi, semua nggak ada terkecuali, sekali-sekali Anda tidak akan bisa menyatukan hati. Jadi infakkan itu mengeluarkan, berinfak semua kekayaan yang di bumi ini semua, kamu tidak akan bisa menyatukan hati, tapi Allah yang menyatukan hati. Jadi kalau Anda menyandarkan cinta kepada Allah, cintanya abadi sampai kiamat. Oh ya, ada cinta tidak ada Allah, hancurlah cinta Anda. Maksudnya gimana cinta sama Allah sih? Semua ikutin aturan Allah. Ikutin aturan Allah. Berbahasa ini. Ikutin aturan Allah. Bapak Ibu, waktu hari Sabtu kemarin, Sabtu pagi ikut kajian saya nggak di Zoom? Cinta sejati di dalam Al-Quran. Sudah? Halo. Oke, mau saya ulang lagi nih. Iya. Tahu dulu. Subhanallah. Ini saya ajarin Bapak Ibu. Pakai cuplikan aja. Saya tuh lagi mempelajari cinta itu seperti apa. Karena cinta itu indahnya luar biasa. Tahu dari mana? Al-Quran Karim dan kita rasakan. Zuyyina lin-nas hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. Jadi kalau kita sangat mencintai seorang, kita merasa keindahan. Kalau bahasa lagu, mau makan ingat kamu, gitu loh. Mau tidur ingat kamu, mau pup ingat kamu. Habis kalau lagunya, wah itu ingat kamu, saking cintai, ingat kamu. Oke. Jadi cinta itu indah. Kalau dari mana kita terlihat? Zuina, diperindah. Jadi diindahkan oleh Allah. Siapa yang kasih? Allah. Siapa yang mengindahkan? Hub itu cinta. Hub syahwat. Syahwat redaksi apa itu? Keinginan keras, rasa keinginan keras. Minan bisa perempuan. Pasti kita saling mencintai. Bapak suka perempuan, istri anda suka suami laki-laki. Pasti begitu. Itu sudah fitrah dari Allah. Emang kita beda dengan malaikat. Wal banin, pasti kita mencintai anak, pasti nggak mungkin. Anak belum tentu mencintai keluarga orang tua, gitu. Tapi orang tua pasti mencintai anak. Wal banin, wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Namanya harta pasti kita suka. Nggak ada yang nggak suka harta. Tahu dari mana? Al-Quran. Jadi kalau anak saya sih nggak suka harta, bohong banget. Bohong, karena Quran yang ngomong. Kita pasti yuhibbun al-mala hubban jamma. Tapi manusia mencintai harta, cinta yang dahsyat.
Ini belum kelar. Gitu. Kalau dulu dengan emas dan perak dulu. Oh sekarang kan harta nggak biar emas, duit soalnya dolar, kalau rupiah atau real. Sekarang bentuknya beda. Wal khair sama. Kalau dulu orang kaya itu melihat tunggangan kuda yang keren. Nah, sama sekarang kendaraan, betul? Ferrari, Lamborghini. Satu lagi apa tuh yang di departemen keuangan? Rubicon. Departemen keuangan. Pajak buat mobil Rubicon. Dari mana ini? Subhanallah. Tronton itu mah sepeda. Kan? Subhanallah, itu menunjukkan dia punya duit. Wal an'am wal harth. Kalau dulu peternakan, kambing, domba, sawah ladang. Sekarang properti kan gitu kan, bla bla bla. Dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua kenikmatan dunia. Tapi ingat, di sisi Allah lebih baik daripada itu semua. Qul a'udzu khairin min dzalikum. Ayat selanjutnya, mau nggak saya kasih tahu yang lebih baik daripada itu semua? Jadi itu tentang akhirat, yaitu surga. Buat siapa? Lilladzina taqaw inda rabbihim, buat orang-orang bertakwa di sisi Allah. Emang dapat apa? Jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun min Allah. Itu taman surga yang begitu indah, sungai-sungai mengalir di bawahnya, dan dia mendapatkan pasangan-pasangan hidup yang suci, yang bersih, subhanallah, dan mendapatkan ridho Allah. Tapi kan diabaikan oleh manusia. Padahal surga abadi. Jadi cinta itu harus disebabkan kepada Allah. Tahu dari mana? Lihat, perhatikan. Nanti ada buka surat Abasa. Wa idza jaa as-sakha. Surat Abasa itu apabila datang kiamat. Sang sakala orang bilang Tuhan, subhanallah, teriakan meledak. Yaum yafirul mar'u min akhi. Orang lari dari saudara yang dicintai. Wa ummi wa abi wa fasilati itu. Wa ummi wa abi itu dan dari ayahnya, dari ibunya. Wa sahibati wa bani, dia lari dari istri dan anaknya. Padahal dulu I love you. Kenapa lari? Ini redaksi bangsa surat Abasa, ya. Subhanallah. Jadi kalau Anda lihat kok bisa lari, katanya I love you. Love apaan? Love dapur, gombal, gitu kan? Tahu dari mana? Ini lari. Betul. Jadi nanti ketika kiamat tidak ada lagi love. Nah ini menunjukkan betapa Allah SWT menggambarkan manusia dalam keadaan panik. Kenapa? Dia memikirkan dirinya sendiri apa yang akan terjadi. Karena dia ada pertanggungjawab. Ya firu itu kabur, lari. Min akhi, dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari bapaknya, dari ibunya yang dicintai. Kalau dulu kan digiring mama, ibu, gini, nempel aja. Ini enggak. Kan orang yang paling kita cintai pertama kali ya orang tua kita lah, gitu kan. Kita belum gede, masih nenek. Jadi dikit-dikit orang tua jauh, bayi kan begitu. Itu sangat dicintai orang tua, gitu. Termasuk saya lah, kalau menurut saya, ya kalau anak-anak kan kalau ditinggal di pondok pesantren nangis gitu. Maunya dekat orang tua kan gitu. Paling udah libur naruh anak pasti ada nangis. Gak usah nangis, maunya dekat mama papa. Waktu di rumah ada nangis. Saya bilang, nah ini perpisahan sementara. Yang kita takutin perpisahan abadi, perpisahan apa? Yang satu di surga, yang satu di neraka, itu bisa abadi itu. Kalau di pondok pesantren mas sebentar, itu supaya dapat kita nanti gabung lagi nanti di akhirat. Kalau saya nasihatinnya begitu, langsung dengan akhirat gitu. Habis gimana lagi? Ini baru surat Al-Abasa. Surat Al-Arij. Anda nangis baca. Ya Allah, Anda kumpul itu anak-anak. Lihat ini redaksi
redaksi Quran yang lihat surat Al-Ma'arij tentang cinta, jadi lompat saya. Surat Al-Ma'arij itu surat ayat 70, Anda akan melihat yubassirunahum, orang-orang di dalam api neraka saling melihat. Yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yawmin bibani. Ya Allah, ya Rabb, astagfirullah. Orang di dalam api neraka ngomong gini, ya Allah, keluarkan aku dari surga ya Allah, tebusannya anakku. Nah, gantiin ayah di sini nak. Nah, gantiin mama di sini nak. Gantiin bunda di sini. Jadi anak jadi tebusan untuk masuk neraka, sehingga orang tuanya keluar dari api neraka. Al-Quran surah apa tadi? Al-Ma'arij Bibani. Subhanallah. Jadi orang itu mau melepaskan. Sekarang saya tanya, ketika kita mencintai seseorang, betul nggak? Akhirnya kita nikah, betul? Kemudian punya anak. Sekarang saya tanya, ketika Anda punya anak, siapa yang lebih Anda cintai? Anak atau pasangan hidup? Anak. Dan kencang-kencang begini, kayaknya curhat sini deh. Anak, jelaslah anak Pak. Jangan marah-marah. Ini dedek pasangan hidup jangan begitu, jadi ketahuan. Itu nanti di akhirat yang kata I love you wahai anakku, aku cinta kamu. Nah, gantikan ayah nanti neraka ini. Dia udah semua. Terus cinta itu apa itu? Nggak ada cinta lagi. Subhanallah. Jadi anak jadi taruhan. Wa sahibati wa akhi. Istrinya, I love you. Nanti di neraka, kamu aja di neraka, wahai istriku. Kata istri, enak aja lo. Ya kalau di dalam surga atau kita sama-sama di neraka, ngapain nanti kita sama-sama di sini? Dia pikir istri nggak ada depannya, kalian di surga panen, padahal sama-sama di dalam neraka. Ini lihat redaksi Al-Quran surat Al. Jadi nanti kumpulin keluarga, dengarkan. Ayah mau baca ayat Quran, langsung mengetik ayat mata. Di akhirat itu sudah tidak lagi cinta. Kenapa? Karena di dunia Anda tidak melibatkan Allah, supaya cinta abadi melibatkan yang maha abadi. Itu maksud saya dari awal. Dari awal itu melihat sesuatu dari makanan minuman, kan tadi saya ngomongin. Anda mencintai seorang, ya Allah, alhamdulillah, libatkan cinta itu kepada Allah, maka cinta abadi. Al-akhillah yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang di berteman kita, kalau kita nonton film, orang boleh berteman, orang kafir, itu mereka semua menjadi musuh kecuali orang bertakwa. Jadi cinta di dunia akan menjadi musuh kecuali bertakwa. Quran ini semua. Nah, di dalam rumah tangga kita berarti kita harus punya cinta yang sampai akhirat. Gimana caranya? Ini dari Allah. Ini dari Allah. Itu yang kacamata pertama yang baru yang tadi saya bilang. Anda merasakan makanan minuman dari Allah, termasuk cinta saya itu dari siapa? Dari Allah. Lanjut, bagaimana mengekspresikan cinta? Memberi. Jangan ngambil. Kalau Anda cara berpikir kebalik, itu ada neraka di dalam rumah tangga. Udah Anda memberi, hanyalah mintanya kepada Allah. Yang penting saya memberi. Istri, suami, semua, apapun yang Anda bisa beri, Anda berikan. Saya melakukan ini karena Engkau ya Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum wala syukura. Surat Al-Insan tadi ayat yang 9. Sungguhnya aku berikan makan kepada kalian hanya untuk cari ridha Allah. Aku tidak butuh kalian balasan dari kalian dan tidak membutuhkan kalimat thank you pun tidak butuh. Kayak gitu yang tadi yang surah Al-Insan tadi. Ungkapan bahkan cara berpikirnya saya memberi apa, maka Allah ngasih rahmat buatnya. Allah mengasih rahmat kepada orang yang tadi, dan dia memberikannya karena aku. Kan gitu Allah tahu. Kalau Anda memberikan bukan karena Allah, kan jadi kompensasi kepada manusia. Itu namanya tidak ikhlas, pamrihnya kepada manusia. Ikhlas adalah pamrih kepada Allah. Itu dulu yang kita tahu. Kita praktek sekarang dalam rumah tangga kita.
Ya. Sekarang kita masuk rumah. Assalamualaikum, Anda memberikan salam, betul nggak? Posisi yang diberi harus memberikan terima kasih. Waalaikum. Jadi kalau di posisi di atas sudah, yang penting saya menyampaikan. Anda memberi atau tidak, yang penting saya memberikan. Jadi cara berpikir kita gitu. Ibu-ibu membesarkan anak-anak, sudah selesai. Kalau ada berpikir kembali, wah anak saya kayak gini sih ya. Betul. Nah, memang mereka wajib berterima kasih, berbakti kepada orang tua. Bahasa Al-Qur'annya birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Itu dari sisi yang mendapatkan kebaikan dari orang. Itu maksud saya. Dari sisi kita yang memberi, serahkan kepada Allah. Kapan Anda menyerahkan kepada Allah? Kalau anak Anda baik, nggak kerasa. Tapi ketika anak pun bandel minta ampun, bahkan buruhannya, aku serah pada Allah, terserah Allah deh. Kalau nyerahin pada Allah, jangan nunggu musibah. Ketika ada punya Lamborghini, Rubicon, Robin Hood, itu mah Robin Hood. Punya apa Ferrari, punya Inyong, hilang, bakar, ya ini namanya lain lagi. Ketika masih ada merasa punya, ya baru pasang. Jangan nunggu musibah dulu, Anda baru mengucapkan innalil, ya sungguhnya kami milik Allah, ini semua milik Allah. Jadi di situ ketulusan keikhlasan Anda dalam memberikan apapun kepada anggota keluarga siapapun. Disitulah ada Allah, karena melibatkan Allah Subhanahu. Yang penting karena Allah. Jangan pakai hitung-hitungan, orang hitung-hitungan berarti bukan karena Allah. Berarti di samping kalian, berarti dia pelit, berarti dia perhitungan. Orang perhitungan dalam rumah tangga, ini perhitungan, anaknya perhitungan dulu. Subhanallah. Ini jadi bara api neraka dalam rumah tangga. Tapi kalau orang memberi saling mudahlah, bismillahirrahmanirrahim. Wah itu indah banget. Udah saya subhanallah, keren banget. Permasalahan tidak seperti itu realitanya. Karena apa? Dari awal ini harga milik saya, tentu pelit. Ini milik Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Saya sakit, atau anak saya sakit, habis puluhan juta. Di waktu saya jatuh di jurang, singkat cerita masuk rumah sakit Poknam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu lebih. Habis puluhan juta, habis berapa? Enggak, gratis. Dokternya Om ente, paman ente, itu Mahkamah Konstitusi. Bayarlah ya. Jadi rumah sakit nggak punya Inyong, nggak punya saya. Katanya gratis. Karena kan kita tidak punya. Anda merasa bayar itu karena Anda merasa punya. Jadi susah hidup. Orang yang merasa bayar karena dia merasa Loh, kalau Anda tidak merasa punya milik Allah, kayak tadi sedekah banyak banget 20.000. Emang itu rezeki bukan anak istri ente, itu dari Allah. Jadi Anda tidak merasa punya, jadi tidak merasa memberi dia. Tapi Allah tahu itu dari kantong Anda, betul nggak? Halo, cara hidup ini cara hidup. Inilah dapat surga dunia. Oke, surga dunia yang ketiga ini tadi sudah ya. Berarti jangan berpikir apa yang saya dapat, tapi selalu apa yang saya berikan. Tadi saya sudah berikan ayat-ayat suci Al-Quran. Cinta yang sesungguhnya itu sampai akhirat. Ya, cinta yang sesungguhnya sampai akhirat. Ya. Jadi orang-orang bertakwa itu Bapak Ibu cinta Allah SWT. Itu itu cintanya itu sampai akhirat. Mereka masuk surga berjamaah kasarnya. Subhanallah. Boleh jangan pikir pakai dia pikir itu pakai gini yang mana topeng yang mana topeng sudah. Jadi ada istilah masuk surga berjamaah karena kan terdas semua. Kita masuk dengan pasangan kita masuk dengan anak-anak kita. Kok bisa bersatu?
Karena di dunia mereka disatukan dengan iman. Jadi cinta kita anak sholat itu cinta karena Allah. Biarin aja dia kasihan, dikasih tidur istirahat. Karena sholat itu namanya tidak cinta. Anaknya tidak pakai hijab, harusnya pakai hijab. Biarinlah, kasihan. Itu namanya tidak cinta. Tapi beda kalau kita karena Allah, orang-orang beriman dimasukkan dalam surga, mereka saling mencintai dengan anaknya, dengan istri, digabung terus akhirat. Kenapa? Karena di dunia cintanya melibatkan Allah. Kan kemarin di mana saya ditanya, Ustaz gimana caranya kalau nyuruh anak itu susah, kan nggak enak, bangun lagi tidur, ribut saya suami istri, pasangan yang satu kasihan, yang satu harus sholat. Tapi kasihan biasanya kan kalau orang ketiduran kan nggak dosa. Ini dalilnya, gitu kan? Orang kalau ketiduran kalau sholat kesiangan nggak dosa, ya benar, gitu. Tapi salah penempatan di situ. Ada pun terjadi gimana? Saya lihat, kalau ada api, cepat pun meledak, api masukkan ke rumah kita. Apakah anak kita biasanya lagi tidur? Kan enggak, kita bangunin karena tapi itu api di dunia, gimana Anda tidak membangunkan untuk api di akhirat? Paham saya? Gimana ceritanya? Bagaimana Anda tidak menyuruh dia pakai hijab? Subhanallah. Seandainya bisa ada Bu Eka nih, anak-anaknya udah gede-gede nggak ada pakai hijab semua. Kenapa Ustaz? Dia laki. Subhanallah. Loh, kalau Anda kewajiban anak pakai hijab itu perempuan, bahwasanya Anda biarinnya kasih gerah. Itu api neraka lebih gerah daripada gerah juga ceritanya. Kalau di rumah ada api neraka, ada api dunia, Anda kasihan nanti kebakar. Itu api dunia yang ketakutan, gimana api akhirat Anda tidak ketakutan? Paham saya? Jadi cinta itu karena Allah, bukan cinta karena manusia. Maka cinta itu bahasa Arab yang bagus, berbuat baik itu namanya amal soleh itu sesuai dengan siapa? Sesuai dengan Allah. Bukanlah surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 67. Ada hilang yang menjadi pautul lipat aduh. Yang tadi I love you itu jadi musuh. Ilal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Surat 43 ayat 67. Kecuali orang bertakwa. Jadi ketakwaan itu, orang bercinta dengan takwa itu sampai akhirat. Sampai akhir. Bapak-bapak ibu, ketika kita duduk tasyahud, duduk akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kan buat Allah. Segala kemuliaan, keagungan semua milik Allah. Lanjut, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Buat engkau hai Rasul, salam sejahtera buat engkau wahai Rasul, rahmat berkah buat engkau. Lanjut, assalamu alaina wa ala ibadillahi shol, buat kami dan hamba Allah yang shol. Walaupun hamba Allah yang soleh itu sudah wafat, itu masih ada hubungan dengan kita karena kita duduk tasyahud setiap hari mendoakan orang yang soleh. Subhanallah. Jadi ada hubungan walaupun sudah wafat. Nah, nanti orang-orang tidak taat pada Allah, orang-orang kafir yang katanya teman baik itu kan jadi musuh. Dalam rumah tangga, anak pun disuruh masuk neraka, yang penting bapaknya bebas dari neraka. Nebusnya dengan anak yang tadi. Yang satu nebusnya dengan istri, yang satu nebusnya. Subhanallah, ini gimana ceritanya? Nah, inilah yang dikatakan orang-orang beriman, kecuali orang bertakwa itu cintanya sampai akhirat. Subhanallah. Mampukah kita menjadikan cinta dalam rumah tangga kita berdasarkan Allah? Bangunlah surga di dalam rumah tangga pertama kali dengan kacamata kita, cara melihatnya, kan gitu. Terus kita harus produktif, ngasih gitu. Terus yang dikasih harus merespon dengan baik. Assalamualaikum, diam aja, nggak pakai waalaikumsalam, dosa.
dosa. Maka ketika kita mendapatkan kebaikan dari anak kita, dari istri kita, dari suami kita, katakan terima kasih, masya Allah, alhamdulillah. Jangan diem aja. Sebaliknya orang yang memberikan kebaikan nggak usah mengharapkan balasan. Itu jadilah surga dalam rumah tangga kita. Jadi semua anggota keluarga memberi. Jangan berpikir mendapatkan. Yang penting memberi semampu kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Cara melihat ini di rumah tangga semua, ini nggak beres nih. Rumah tangga berantakan, ini beresin. Memberi, ini kotor, ini nyapu. Nggak nunggu bini nyapu dulu baru ada cek-cek aja biar nanti bini nyapu itu. Ada kalau bisa satu. Alhamdulillah. Kalau ada apa? Ada. Jangan para suami harus di share sama istri begini teh. Kalau perlu ada begini teh buat istri. Gitu cara. Memberi. Itu dapat surga. Jadi berlomba-lomba dalam kebajikan, maksudnya bersegera dalam kebajikan. Fastabil khairat tidak boleh ada terjemahan berlomba-lomba. Kalau berlomba itu dia menang di atas kesesatan orang lain. Fastabil khairat itu artinya adalah bersegera dalam kebaikan. Saya dapat dapat video gitu. Fasfar bisa diterima dia. Terjemahannya kalau Anda mau menikahi seorang, saya Pak Bi mau nikahi, itu dengan perempuan. Ibu malah ketawa, Pak Bi udah punya, maksud saya Anda yang mau menikahi. Kan ada kriteria-kriterianya, betul nggak? Lijamaliha, walimaliha, walinasabiha, walidiniha, ada kecantikannya, ada karena hartanya, ada karena anak siapa, anaknya presiden, malah saya kabur kali, banyak perusahaannya gitu, masih ada banyak pak, anaknya pimpinan mahkamah konstitusi, nauzubillah zalim gitu, zalim. Anak Kapolri ini nauzubillah gitu, ngeri, kayak kelihatan haram ini kan, bahaya. Subhanallah. Jadi kita lihat agamanya. Harus kita ada penerjemahan menangkanlah dengan yang punya agama. Ini siapa yang menangkan? Jadi kita harus lomba mencari istri yang soleh, lomba harus menang. Sebagaimana firman Al-Fasl, ini terjemahan dari mana ini orang ini ceramah? Memang dia selalu menerjemahkan salah mulu gitu, ceramah yang lain. Tapi viral, saya jalan. Ini susahnya orang kagak ngerti bahasa film mendalam gitu, dikit-dikit langsung. Faktor tidak tidak, zofiro itu artinya apa? Beruntung. Mangsobar zofiro. Barang sabar dia akan beruntung. Raihlah keuntungan Anda dengan mendapatkan perempuan yang agamanya baik, itu maksudnya. Bukan lomba. Konsep lomba itu kapitalisme. Kita ini tidak boleh berlomba-lomba, tapi bersegera. Tidak ada lomba dan besar, tidak ada di sinergi, ada di kolaborasi. Anda masuk nih di Google, saya mau tahu pendidikan, klik visi sekolah-sekolah Islam. Sekolah ini visinya mempunyai jiwa kompetitif. Ini itu namanya nyontek dari internet, dicontek, taruh jadi konsep. Itu nyontek. Taruhlah Anda seorang psikolog menerangkan tentang generasi Z itu begini. Itu nyontek semua dari internet, Anda taruh di slide. Halo, tidak seperti itu. Anda di framing oleh orang-orang Barat seakan-akan generasi Z itu malas, tidak mau ini. Gimana ceritanya? Anak saya bukan generasi Z, tapi semangatnya lebih daripada saya. Gak ada malasnya. Semangat kayak saya nih. Label ini sekarang malas. Ini siapa yang ngajarin kayak gini kan? Sama kita kadang-kadang fasul khol berlomba-lomba. Siapa yang ngomong lomba itu mengalahkan orang lain. Tidak bisa itu sinergi, kolaborasi. Wa ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dan berbuat kebaikan. Bukan saling lomba dan berbuat kebaikan. Fastabiqul sabiqul sari'u, bersegera artinya. Bukan lomba. Lomba itu Anda berdiri juara satu, di bawahnya ada juara dua, ada juara tiga, ada juara di bawah.
kita itu sama-sama semua bagaimana kita sama-sama menang. Berarti bersinergi. Maka faktor kita diterimakan, menangkanlah. Jadi kita seperti ya Allah ya orang. Kemudian diterjemahkan lagi, fasbaqar berlomba-lomba dalam kebaikan, sari'u wasaru ila mafrutin sabiqun. Itu maksudnya bersegera, segera dan berbuat kebaikan, nggak pakai entar. Apalagi bentuknya berjamaah, berarti sama-sama, berarti sinergi. Subhanallah. Ini kebanyakan menerjemahkan salah gitu. Sama. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu Anda. Diterjemahkan penafsirannya seenak Anda. Semampu itu semampu, all out, keluar. Itu namanya semaksimal mungkin, bukan seenak mungkin. Tapi terjemahannya, inilah yang harus kita luruskan, ceramah-ceramah singkat. Tapi kadang-kadang malah menjerumuskan jemaah, dia nggak ngerti filosofinya. Maka tidak cukup dengan satu dalil, dua dalil, kita harus secara untuk kita lihat dan kita harus dalam kenapa redaksi seperti ini, ya. Maka untuk membangun surga dalam rumah tangga kita, yuk kita produktif, memberi. Nanti Allah yang ngasih. Siapa yang ngasih? Bukan anak kita, bukan istri kita, bukan suami kita. Allah yang membalas. Sebaliknya orang nyakitin. Anda nggak usah balik nyakitin, kasih kepada Allah. Siapa yang balas? Udah kelar. Apa yang kita membalas? Kasihnya pada Allah, hasbi Allah. Gitu. Dan balasan Allah itu lebih mengerikan daripada kita membalas gitu. Subhanallah. Saya rasa itu saja. Marilah kita berdoa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha